Awal pengundian yang digelar secara transparan, Paguyuban PKLX Simpang 5 Pati mengungkapkan bahwa masih ada pedagang yang belum mendapat lapak. Dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kudus didominasi oleh hamil di luar nikah. Hal ini disebabkan oleh para remaja yang mengakses konten negatif di situs internet. Napi binaan yang berkelakuan baik selama menjalani asimilasi diberikan fasilitas penginapan lengkap untuk beraktivitas dengan keluarga. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Pengadilan Agama Kudus, Jawa Tengah mencatat adanya 270 permohonan dispensasi nikah. Ya, rata-rata pengajuan dispensasi nikah remaja ini karena faktor kehamilan di luar nikah. Hamil sebelum menikah menjadi penyebab rata-rata pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus dengan mencatat 270 permohonan dispensasi nikah. Akses internet yang semakin mudah membuat para remaja justru mengakses hal-hal negatif dan akhirnya terjerumus pada pergaulan bebas. Tidak banyak kenaikan jika dibandingkan tahun lalu, angka dispensasi nikah tahun 2020 ada sebanyak 270 perkara dan sedikit berbeda di tahun 2021. Itu ada sejumlah 270 perkara yang masuk. Dibanding dengan tahun 2020 terpaut sedikit, hampir sama yang diterima. Rata-rata ya ambil duluan. Ya karena satu yang pertama umur kurang, ya karena umur kurang, kemudian dia mengajukan ke KUA ditolak, suruh ke pengadilan agama untuk mengajukan dispensasi kawin. Nah rata-rata kenapa mereka mau kawin dini, mau kawin muda, karena dia sudah hamil duluan. Hampir 90% lebih lah itu ya karena hamil duluan. Ya faktornya sih banyak ya. Faktornya sekarang internet gampang diakses, pergaulan bebas, ya pendidikan agama juga kurang, pengawasan orang tua juga kurang. Itu faktornya jangan itu. Hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas disebabkan kemudahan akses internet untuk membuka situs-situs negatif sehingga terinspirasi melakukan seks bebas tanpa resmi menikah hingga akhirnya mengajukan dispensasi. Mukhlis mengatakan dampak menikah usia muda akan mempengaruhi usia pernikahan. Berdasarkan pengalaman kasus, tidak sedikit pasangan yang menikah muda yang akhirnya mengajukan cerai di Pengadilan Agama Kudus. Ia mengimbau kepada generasi muda untuk menggunakan internet dengan baik dan dia pun meminta kepada orang tua untuk mengawasi kegiatan anaknya agar tidak terjerumus ke dalam hal negatif. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV melaporkan. Terkait peristiwa pembegalan di Kudus yang dilakukan oleh remaja, Bupati Kudus mengimbau kepada orang tua agar dapat memonitori anaknya. Ya, pelaku begal sadis yang berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Kudus, 4 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Peristiwa pembegalan menjadi perhatian khusus dari berbagai kalangan, termasuk Bupati Kudus sendiri. Pembegalan sadis yang berujung memutuskan pergelangan tangan kiri karyawan swasta M. Indra Setiawan di Jalan Raya Kudus Pati, Taman Bumiwangi, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Kamis 6 Januari 2022 itu dilakukan oleh anak sekolah menengah pertama yang masih berumur 15 tahun berinisial A. Pelaku pembacokan tangan korban hingga terputus, pelajar di bawah umur yang hingga kini masih dalam pencarian orang bersama pelaku lainnya berinisial M. Ini terutama kita harus bisa memberikan arahan atau orang tua ya, kami minggu kepada semua orang tua harus selalu memonitor untuk anaknya di dalam urusan pergaulan, urusan pendidikan dan urusan yang lain. Jadi jangan sampai anak ini dibiarkan liar seperti itu. Harus tahu lah kondisi anak di luar ini di lingkungan apa, punya tujuan apa dan bagaimana. Ini perlu orang tua harus selalu memonitor supaya orang tua ini bisa mengendalikan untuk langkah anak yang terlalu liar. Ini aja yang harapan kami. Ini memang kita kembalikan kepada orang tua supaya orang tua bisa selalu memonitor untuk anak-anak, terutama yang usia-usia di bawah umur, usia SMP, SD yang sudah saya lihat di jalan-jalan itu banyak. Sampai malam pun anak kecil-kecil pun masih
pada balapan motor, pada naik motor, saya lihat itu jam 12, jam 1 masih ada. Nah ini saya harapkan untuk orang tua bisa untuk memberikan edukasi kepada anak. Pelaku berusia muda ini mengaku sedang dalam pengaruh minuman keras lalu menyerang korban menggunakan senjata tajam. Menurut hasil pada pers konferensi Polres Kudus, semua pelaku adalah warga Kabupaten Kudus sendiri. Bupati Kudus mengimbau kepada masyarakat Kudus, terutama orang tua, untuk selalu memperhatikan dan memberikan edukasi serta mengawasi anaknya mengenai pergaulan di lingkungan. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Ormas Nasional Mantra yang diketuai oleh Cahya Basuki atau Yaya kembali mendatangi Kejaksaan Negeri Pati. Ya, dalam kedatangannya bersama dengan sejumlah anggota Mantra tersebut, ia meminta kepada pihak Kejari untuk segera menyelesaikan sengkarut kasus Bumdesma. Gitu ya Mas ya? Ya. Monggo, selamat. Sejumlah anggota Mantra yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Cahya Basuki mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Pati pada Senin pagi. Dalam kedatangannya tersebut, Ormas Mantra meminta kepada Kejari untuk tidak terlalu lama menyelesaikan sengkarut kasus Bumdesma. Dalam kedatangannya tersebut, ia menjelaskan bahwa pihaknya ditemui oleh Teguh Dwi Cahyono, Kasih Intel Kejari Pati. Dalam keterangannya, Kasih Intel Kejari Pati mengungkapkan bahwa pihaknya harus berhati-hati dalam menangani kasus Bumdesma tersebut. Meski demikian, Ketua Umum Ormas Mantra Cahya Basuki meminta kepada Kejari untuk dapat segera menyelesaikan. Pihaknya mengungkapkan bahwa tidak mau sengkarut permasalahan Bumdesma terus berlarut-larut tanpa segera adanya kejelasan. Hari ini, detik ini, memang Bumdesma oleh Kejaksaan masih jadi prioritas. Menurut Pak Teguh sebagai Kasih Intel Kejaksaan, beliau harus hati-hati. Karena hari demi hari, waktu demi waktu, ternyata yang dipanggil untuk jadikan tambahan bahan yang dimintai keterangan ya, itu semakin bertambah. Dan beliau bilang ini ada unsur bisnis, jadi harus hati-hati. Yang diambil kan ada sisi tipikornya dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Nah, menurut beliau tetap saya berjanji komitmen, itu yang penting. Nah, Mantra sebagai ormas yang satu-satunya ormas yang betul-betul konsisten komitmennya itu di permasalahan Bumdesma itu mengambil sikap tolong suwe-suwe bahasa Pak ini. Komitmen tuh ya harus komitmen memang pejabat, ya enggak. Tapi yo suwe-suwe. Dalam penjelasan Cahya Basuki, ia mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Teguh Dwi Cahyono yang merupakan Kasih Intel Kejari Pati. Cahya Basuki menjelaskan bahwa saat ini Kejari terus memanggil pihak yang terkait untuk dimintai keterangan. Ia menjelaskan bahwa semakin banyak pihak-pihak yang dipanggil oleh Kejari Pati untuk dimintai keterangan. Ia menjelaskan bahwa Kejari juga memanggil pihak PT maupun pihak klinik sebagai salah satu badan usaha Bumdesma. Ketua Umum Ormas Mantra Cahya Basuki menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus Bumdesma. Secara tegas ia mengaku siap menjadi backup Kejari Pati dalam mendukung penyelesaian kasus Bumdesma agar dapat segera terselesaikan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane
TV kok ngene iki. Kok lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya. Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki aku malah. Sekolah Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati telah menggelar pengundian lapak bagi pedagang eks Simpang 5 Pati. Ya meski begitu, Paguyuban PKL eks Simpang 5 Pati mengungkapkan masih ada 100 lebih PKL yang belum mendapat jatah lapak di alun-alun Kembang Joyo. Beriring dengan kesiapan alun-alun Kembang Joyo Pati untuk ditempati pedagang kaki lima eks Simpang 5 Pati atau eks zona merah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah menggelar pengundian bagi PKL yang akan menempati alun-alun Kembang Joyo Pati. Namun di balik pengundian yang transparan tersebut, perwakilan Paguyuban PKL eks Simpang 5 Pati mengungkapkan bahwa masih ada pedagang eks Simpang 5 Pati atau zona merah belum mendapat jatah lapak di alun-alun Kembang Joyo Pati. Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua Paguyuban Pedagang eks Simpang 5 Pati Sugito saat ditemui di sela-sela pengundian lapak bagi pedagang eks Simpang 5 Pati di Plaza Pragolo Sabtu pagi. Dalam kesempatannya pihaknya mengungkapkan bahwa masih ada 100 lebih pedagang eks Simpang 5 Pati yang belum mendapat jatah undian di alun-alun Kembang Joyo. Terima kasih Mas, ini pengundian ini memang semuanya belum tercover, masih ada sekitar 100-an lebih kemungkinan dari zona yang pedagang zona merah yang belum dapat tempat di alun-alun Kembang Joyo. Maka dari itu kami mohon dari pihak yang terkait, terutama Bapak Bupati atau Disperindak, untuk bisa menempatkan teman-teman kita yang belum mendapat tempat undian atau lapak yang di alun-alun Kembang Joyo. Artinya memang masih ada yang belum dapat jatah, Pak? Ada Mas. Sekitar kemarin dari lapak yang tersedia itu 362, kalau tidak salah semua pedagang yang ada itu 550 kalau tidak salah. Jadi sekitar ada 100-an lebih yang belum dapat lapak di sana.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Hadi Santosa mengungkapkan bahwa pada dasarnya pembuatan jumlah lapak di alun-alun Kembang Joyo sudah berdasarkan data yang diverifikasi di bulan Oktober tahun 2020. Berdasarkan data verifikasi tersebut, ia menjelaskan bahwa terdapat 360-an pedagang yang diambil dasar untuk menentukan jumlah lapak yang akan dibangun di alun-alun Kembang Joyo. Oleh karenanya pihaknya hanya mengundang pedagang untuk mengambil undian hanya berdasar data tersebut. Data itu dibuat memang untuk membuat jumlah lapak yang ada di sana. Ada 360 lapak yang dibuat di sana berdasarkan dari data itu. Dan kami hanya melanjutkan. Jadi yang kami undang untuk mengambil undian kemarin ya itu berdasarkan data hasil verifikasi itu. Untuk menambah atau mengurangi terserah kami belum berani. Karena itu kan dasar dulu untuk pembuatan lapak. Kalau toh ada yang kurang, tetap kami data. Hari teman-teman sudah kami perintahkan. Memang setelah kami adakan undangan undian, kemudian ada yang hadir, ternyata tidak sesuai atau tidak ada di dalam daftar, ya kami mohon maaf, sementara tidak ikut undian. Ya. Tapi tetap kami data. Nanti kalau memang ada yang mengundurkan diri atau mungkin suatu ketika ditambah lapaknya, ya ada kesempatan untuk menempati di sana. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati memastikan tetap mendata para pedagang yang belum mendapat jatah lapak di alun-alun Kembang Joyo. Pihaknya menambahkan bahwa nantinya jika ada yang mengundurkan diri atau penambahan lapak, pedagang yang belum mendapat jatah lapak bisa diajukan untuk mempunyai lapak untuk berdagang. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Mulai tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan 3 opsi kurikulum yang dapat diterapkan satuan pendidikan dalam pembelajaran, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe, seperti yang dilakukan di SMP Negeri 4 Cepiring, Kendal. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013 yang mulai diterapkan pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Kurikulum prototipe merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Cepiring Sutrisno mengatakan, saat ini kurikulum prototipe sudah diterapkan di SMP Negeri 4 Cepiring, namun khusus siswa kelas 7, sedangkan bagi siswa kelas 8 dan 9 masih menggunakan kurikulum 2013. Untuk itu, pihak sekolah melaksanakan in-house training bagi semua guru, dengan harapan untuk guru kelas 8 dan 9 sudah ada persiapan, sehingga pada tahun ajaran baru 2022-2023 nanti, semua guru sudah siap, sebab SMP 4 Cepiring merupakan sekolah penggerak. Ya semuanya harus dipersiapkan, karena kan sementara ini kan kita sudah berjalan 1 semester, ya. Baru 1 semester memang seperti itu, karena launchingnya pun baru satu semester yang lalu, 6 bulan yang lalu, sehingga kita baru menerapkan 1 semester. Nah, kesempatan ini 1 semester itu kan kita belum punya pegangan yang bagus, sehingga perlu kita evaluasi, kita refleksi, dan nanti kita rumuskan dan perbaiki untuk penyelenggaraan pendidikan pembelajaran yang berikutnya, di semester berikutnya, di tahun berikutnya, dan sebagainya, sehingga menjadi rumusan yang semakin baik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Wahyu Yusuf Ahmadi mengatakan, untuk kurikulum prototipe ini hanya sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Di Kabupaten Kendal ada 50 sekolah penggerak mulai dari TK, SD, dan SMP. Semua siswa kelas 1 sudah menggunakan kurikulum prototipe. Untuk kurikulum prototipe itu diterapkan di sekolah penggerak. Namanya di sekolah penggerak adalah kurikulum operasional sekolah. Ini dimulai di semester yang kemarin, kemudian untuk semester genap ini memang teman-teman sedang melakukan refleksi, evaluasi, dan juga perbaikan atas pelaksanaan di semester yang sebelumnya. Dan informasi yang kami terima, memang nanti secara bertahap akan ditawarkan kepada sekolah-sekolah lain non sekolah penggerak. Namun kita tunggu saja dari pemerintah pusat ini seperti apa. Salah satu karakteristik kurikulum prototipe adalah menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk mendukung pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Dalam kurikulum prototipe, sekolah diberikan keleluasaan dan kemerdekaan untuk memberikan proyek-proyek pembelajaran yang relevan dan dekat dengan lingkungan sekolah. Belajar pembelajaran berbasis proyek dianggap penting, bagaimana bertoleransi, bekerja sama, saling menjaga, dan lain-lain, juga mengintegrasikan kompetensi esensial dari berbagai disiplin ilmu. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah, iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi retiki aku malah. Sekolah ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Wan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka kelas 2B Kendal memiliki fasilitas tambahan berupa rumah penginapan yang dapat digunakan oleh para warga binaan asimilasi. Saat ini ada 4 bangunan rumah inap yang berdiri di sekitar kantor lapas Desa Wonosari, Kecamatan Patebon yang bisa difungsikan.
Rumah penginapan sederhana ini dilengkapi beberapa fasilitas pendukung seperti peralatan dapur, televisi, dan kipas angin. Setiap rumah memiliki 3 kamar, 1 kamar mandi, dapur, dan juga ruang keluarga. Kepala Lapas Terbuka Kelas 2B Kendal Rusdedi menyampaikan, fasilitas rumah penginapan ini diberikan sebagai penghargaan kepada warga binaan yang berkelakuan dan bekerja dengan baik selama menjalani asimilasi. Setiap warga binaan yang lolos berkas pengajuan menggunakan fasilitas berhak menempati rumah penginapan selama 2 kali 24 jam. Selama menempati rumah penginapan, warga binaan dibebaskan beraktivitas dengan keluarga masing-masing di dalam rumah. Pagi harinya setiap warga binaan tetap menunaikan kewajibannya selama menjalani asimilasi. Ya, ini jadi satu reward ya bagi warga binaan yang sudah mengikuti kegiatan program pembinaan dengan baik, ya, bekerja dengan baik di lapas terbuka ini. Ya, kita berikan reward itu di saat dia kangen dengan keluarganya, ya, dengan istri, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, itu bisa berkunjung ke sini dan kita sediakan tempat, ya, homestay. Jadi di sana pun nanti mereka bisa selayaknya rumah sendiri gitu ya, bisa istrinya bisa masak gitu ya, bisa ada ruang keluarga ya, tadi bisa nonton bareng di situ. Jadi memang tujuannya untuk menyatukan kembali ya hubungan-hubungan yang selama menjalani pidana mungkin itu mulai renggang gitu ya. Apalagi memang itu kan kebutuhan ini ya, kebutuhan lahiriah gitu ya, yang kodrat manusia memang ya harus dipenuhi. Rusdedi menambahkan setiap keluarga yang datang ke rumah penginapan bakal diperlakukan sama melalui prosedur yang ketat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir potensi tindak kejahatan atau perbuatan yang menyimpang dengan hukum selama memanfaatkan fasilitas rumah penginapan. Rusdedi berharap fasilitas ini bisa dikembangkan hingga 10 rumah yang siap untuk ditempati warga binaan dan keluarga. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV, melaporkan. Guna membantu pemerintah Kota Semarang, Kepolisian Daerah Jawa Tengah menggelar vaksinasi booster secara serentak di sejumlah titik, yang sebanyak 1.000 dosis vaksin booster jenis Moderna disediakan bagi warga Kota Semarang. Antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi dosis ketiga ini cukup tinggi. Tak sedikit warga yang kemudian mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksin booster usai berolahraga di lapangan Tri Lomba Juang Kota Semarang. Salah satunya M. Syahri peserta vaksin booster mengaku senang mengikuti vaksinasi ketiga yang diselenggarakan oleh Polda Jawa Tengah. Selain membantu program pemerintah dengan suntikan vaksin diharapkan dapat terhindar dari virus jenis COVID-19 Omikron. Melihat adanya vaksin booster gratis, ia pun langsung mengikutinya. Karena jelas untuk mengantisipasi yang Omikron yang lebih keras atau lebih ganas itu teman. Jadi kita untuk bebas dari COVID itu memang kita merespon sekali dengan program pemerintah biar secara umum negara Indonesia bebas dari COVID kayak gitu. Kabid Dokes Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sumi Hastri Purwanti mengatakan, kegiatan ini bagian dari tugas kepolisian membantu pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga. Sebanyak 1.000 dosis vaksin booster jenis Moderna disediakan bagi warga Kota Semarang dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Jumlah tersebut tersebar di sejumlah gerai vaksinasi Polda Jawa Tengah. Mendukung pemerintah Kota Semarang untuk mempercepat kegiatan vaksin booster ya yang ketiga untuk warga masyarakat yang sudah 6 bulan, jadi bisa booster di sini. Kan kita dikasih bantuan vaksin Moderna, jadi supaya cepatlah boosternya dan imunnya masyarakat tetap terjaga. Gitu. Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi mengapresiasi Polda Jawa Tengah ikut membantu pelaksanaan vaksinasi booster bagi masyarakat Kota Semarang. Menurut Hendi, rata-rata per hari masyarakat Kota Semarang yang mengikuti vaksin booster mencapai 5.000 hingga 7.000. Di Semarang itu 5.000 sampai 7.000
vaksin ketiga atau booster. Kenapa belum sampai angka puluhan ribu ya? Kami hari ini masih berbagi dengan tugas untuk percepatan penyelesaian vaksin untuk anak-anak kita yang usia 6-11 tahun. Tapi insya Allah dalam waktu 1-2 minggu ini program yang anak-anak sekolah selesai, kita nanti akan gaspol untuk V3 atau booster di Kota Semarang. Diharapkan dengan pemberian vaksinasi booster, tak hanya mengantisipasi Omikron, namun juga memberikan kekebalan dan menjaga imun masyarakat Kota Semarang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.